Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marangen Rahayu dengan NIM 55522300057 dari kelas 6B PDBK. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas akhir praktikum PDBK. Langsung kita mulai dengan klik create, lalu ini diklik next aja. Nah, lalu di sini diisi company name-nya sesuai dengan soal, yaitu PD Pelangi dengan alamat Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung, dan juga nomor HP-nya 0223255575, dan juga fax number-nya itu disamakan dengan telepon, serta email address pelangi@cbn.net.id. Nah, ini udah sesuai ya sama yang diisi yang di Mayop tadi. Nah, selanjutnya ini kita tinggal next, klik next. Nah, ini tahunnya itu diganti ke 2020, bukan 2026. Lalu bulannya dua-duanya diganti ke Desember. Terus yang periodnya 12 ya. Selanjutnya ini di next aja. Nah, ini kita pilih yang ketiga. Selanjutnya ini di change, diganti namanya sesuai dengan nama kita. Nah, ini kalau udah tinggal di save aja, terus kita klik next, terus kita ke comment center. Nah, selanjutnya kita itu akan memasukkan list nama-nama akunnya. Nah, ini yang di kanan udah terlihat ya list akunnya yang akan kita masukkan. Terus kita ke accounts, terus account list. Nah, di sini kita tinggal masukin aja sesuai dengan yang ada di soal. Nah, ini yang bank itu dengan account number 1100 itu diganti cash in bank. Terus yang 1200 yang payroll check itu diganti ke petty cash. Kita klik OK. Nah, terus kalau mau nambahin akun baru itu kita tinggal pilih yang new. Kalau udah new, terus kita pilih, kita ketik kodenya, lalu kita pilih account type dan juga rename account name-nya sesuai yang ada di soal. Nah, ini dimasukin semuanya ke dalam aplikasi Mayop-nya. Nah, kalau yang current assetnya udah semua, selanjutnya kita masuk ke fix asset. Di fix asset ini ada dua, yaitu dengan kode 2100 dan juga 2110. Jadi ini kita tinggal masukin aja.
Nah, kalau udah kita lanjut ke liability. Di liability ini ada banyak ya. Ada dari 1.100 sampai 1.600 yang PPN income. Ini tinggal kita masukin aja semuanya kayak yang pertama tadi. Nah, kalau yang current liability-nya udah, terus kita lanjutin ke yang kode 2000 dengan long term liabilities. Nah, kalau utang-utangnya tadi udah, terus kita lanjut ke ekuitas atau modal. Di sini ada 3, ada satunya header dan juga 3-nya detail account dengan kode dari 1100 sampai 1300 untuk detail accountnya. Ini tinggal dimasukin aja sama kayak yang awal. Nah, ini kita masuk ke revenue. Nah, lalu kita masuk ke cost of sales. Nah, di sini dinamainnya untuk header accountnya cost of goods sold. Dengan detail accountnya di sini ada 2, tinggal dimasukin aja kayak tadi yang sebelum-sebelumnya. Nah, terus kita masuk ke operating expense. Di sini ada beberapa akun, ini tinggal dimasukin aja dengan kodenya dan juga account tab yang sama kayak yang ada di soal. Nah, kalau beban-bebannya udah, di sini kita masuk ke ada revenue and gains dengan detail accountnya di sini cuma ada satu, yaitu interest revenue. Ini tinggal dimasukin aja. Nah, yang terakhir kita masukin yang other expense and loss. Di sini ada 3 detail account. Ini tinggal kita masukin aja kayak yang sebelumnya. Nah, kalau ini semua udah selesai, kita ke list lalu kita ke text code. Nah, ini semuanya dihapus kecuali yang good and service text sama yang not reportable. Nah, untuk yang ini
text code-nya diganti ke PPN dan juga description-nya diganti ke pajak pertambahan nilai. Sedangkan untuk yang not reportable itu diganti ke deskripsinya diganti ke tidak kena pajak. Nah, ini kalau udah diganti kita lanjut ke setup. Setup itu ke link account, lalu ke account and banking account. Nah, ini yang paling bawah yang undeposit funds itu diganti ke cash in bank yang paling bawah ini ya, yang paling bawah. Nah, ini terus kita use account, lalu klik yes. Nah, ini oke. Nah, kalau udah kita ke setup lagi dan link account, tapi ini yang sales account yang di bawahnya. Nah, ini yang paling atas itu kita ganti ke account receivable. Ini tinggal di scroll ke atas. Nah, ini use account, lalu klik OK. Ini nggak ada yang dicentang di sininya, klik OK aja. Nah, terus yang terakhir kita ke setup lagi, terus ke purchase account. Nah, ini centangnya dihapus, terus klik OK. Nah, kalau udah kita klik setup, terus balance, terus account opening balance buat masukin saldo-saldo yang ada. Nah, di sini udah sesuai soal, ini kita tinggal masukin aja. Nah, di sini pastiin amount left to be allocated-nya udah 0. Oke, klik OK. Lalu kita ke card list. Ini tinggal di klik aja yang card list. Ini kita masukin daftar customer dan juga supplier. Nah, ini tinggal dipencet, lalu kita klik new untuk customernya. Ini ada customernya ada 4, kita tinggal masukin aja. Yang pertama itu ada nama perusahaannya,
kayak Tekno Komputer. Nah, terus card ID-nya COO1. Nah, terus di sini juga ada alamat, terus ada kota sama telepon. Nah, di sini tinggal dimasukin sesuai yang ada di soalnya aja. Semuanya dimasukin buat yang daftar customer dan juga suppliernya. Nah, ini udah semua customernya, tinggal kita masukin yang supplier. Supplier ini ada 3, yaitu PT Makmur Jaya, CV Setia Abadi, sama PT Lohan. Ini tinggal kita masukin aja sama kayak yang daftar pelanggan tadi yang udah kita masukin yang 4 itu. Nah, selanjutnya ini kita ke setup, terus ke balance, lalu customer balance. Ini kita mau masukin daftar saldo piutang dagang. Nah, di sini kita pilih aja sesuai urutan ya. Terus ini diganti in a given days, terus itu diganti 30. Terus ini buat invoice-nya itu disamain aja yang F strip 11/12 itu. Terus date-nya juga diganti tahun 2020, 25 November. Ini tinggal disesuaiin aja. Nah, ini buat memonya itu diganti ke saldo awal piutang dagang. Nah, ini jumlahnya diganti. Nah, ini kalau udah sesuai tinggal di record. Nah, ini seluruh akun yang ada di customer dan juga supplier ini tinggal dimasukin aja sesuai yang ada di soal. Nah, kalau udah ke supplier, ini balance tapi yang supplier balance. Nah, di sini ini sesuai sama kayak yang tadi, ini tinggal dimasuk-masukin aja. Tapi ini ada perbedaan di memonya itu, bukan saldo awal piutang dagang, tapi saldo awal utang dagang.
Nah, ini sisanya masih sama, tinggal disesuaikan dengan soalnya aja. Nah, kalau udah kita ke inventory dan juga item list buat masukin persediaan barang dagangan ini. Ini langsung aja ke item list. Nah, lalu kita klik new. Nah, ini item numbernya ditulis yang kode itu yang 1230P. Nah, terus kalau udah nama itemnya itu IBM P strip 230. Nah, ini tinggal di checklist semuanya. Nah, ini diganti yang paling atas itu diganti ke COGS. Use account. Lalu yang tengah ini sales. Dan yang terakhir itu kita pakainya yang merchandise inventory. Terus kalau udah kita ke buying details. Nah, ini diganti buying unit of measure-nya diganti ke unit. Nah, ini selanjutnya kita akan mengganti ke PPN. Lanjut ke selling details. Ini angka harganya diganti yaitu 16 juta. Nah, terus selling unitnya diganti ke unit. Dan juga text code-nya itu yang PPN. Lalu kita klik OK. Nah, untuk barang yang Acer ini sama kayak yang tadi, tinggal dimasukin sesuai yang ketentuan yang ada di soal. Nah, kalau udah kita close, lalu kita ke set item price. Nah, ini kita klik yang average cost yang ada kuning-kuningnya ini.
Kalau udah, klik OK. Nah, ini kalau udah, kita lanjut ke count inventory. Kita klik, lalu ini digeser ke kanan sampai nemu yang counted. Nah, kalau udah, yang IBM diisi 20 sama yang Acer itu 16. Nah, kalau udah, tinggal klik adjust inventory. Terus ini diganti ke merchandise inventory. Kalau udah, klik continue, opening balance. Nah, di sini kita akan mengganti tanggal. Tanggalnya ini 31 Desember 2020. Terus memonya kita ganti ke persediaan barang dagang. Nah, lalu yang unit cost-nya ini diganti. Yang IBM itu 16 juta. Ini maaf, ada salah ketik 1.600.000, harusnya 16 juta dengan Acer-nya itu 12.500.000. Nah, kalau udah, kita geser ke kanan, tinggal klik record. Nah, selanjutnya kita mau masukin bukti penerimaan kas dari Tekno. Yang itu kita klik sales, lalu ke receive payment. Nah, sesuai yang ada di soal di kanan, itu kita ganti customernya jadi Tekno Computer. Nah, di sini amount receive-nya itu 34.100.000. Dengan payment methodnya ini pakai cash ya. Jadi ini tinggal diganti aja ke cash. Klik use method. Lalu ID-nya itu tinggal diganti sesuai yang ada di soal. Itu pakai BKM 12-1. Nah, ini date-nya juga diganti, jangan lupa ke 3 Desember 2020. Nah, kalau udah, tinggal klik amount apply, lalu klik record. Nah, kalau udah, ini tinggal di close aja, lalu kita ke bank dan juga klik spend money karena ini pembayaran beban. Nah, ini tinggal diisi aja sesuai yang ada di soalnya. Nah, ini diganti ke petty cash, terus use account. Nah, terus di sini memonya diganti ke pembayaran listrik dan telepon. Nah, di sini tanggalnya juga diganti ke 4 Desember 2020 dengan nilai nominalnya itu 975.000.
Nah, terus di sini tinggal diganti, kita pilih yang telepon and electricity expense. Nah, kalau out of balance-nya udah 0, ini kita tinggal klik record. Terus kita klik cancel. Nah, selanjutnya kita ke sales, lalu enter sales karena ini ada penjualan kredit. Ini diganti ke item, lalu kita klik OK. Nah, ini teks include-nya itu jangan dicentang. Nah, di sini customer-nya itu kita ganti atau kita pilih ke Trans Computer. Ini ada salah pencet. Nah, ini harusnya ke Trans Computer. Nah, ini tinggal dimasukin aja invoice dan juga data. Nah, ini diganti dulu ke in a given of days. Ini diganti ke 30. Nah, ini invoice-nya diganti ke F12 strip 1. Dan juga date-nya jangan lupa buat diganti ke 6 Desember 2020. Nah, di sini lalu kita masukin aja berapa sih barang yang dibeli. Nah, di sini kan beli 9 dan juga 7. Nah, kita ini di sini kita tinggal masukin aja sesuai dengan yang ada di soal. Nah, jangan lupa harganya juga ikutan diganti. Yang IBM itu 18 juta, terus yang Acer-nya itu 14 juta. Nah, kalau ini udah sesuai, udah 286 juta sesuai sama yang ada di soal. Nah, ini kita langsung klik record. Ini geser ke kanan, terus di record. Nah, selanjutnya karena di sini dari transkomputernya ada retur penjualan, jadi kita klik sales, lalu ke enter sales. Nah, ini customernya kita pilih yang transkomputer. Nah, ini di sini klik yang transkomputer, use customer. Nah, di sini diganti dulu ke 30. Dan jangan lupa masukin invoice dan juga data tanggalnya. Nah, kalau udah kita tinggal masukin yang ke SIP-nya itu. Tapi ini SIP-nya itu ditulisnya minus karena ini termasuknya ke retur penjualan ya. Minus 2 dan juga minus 1. Nah, ini sesuaikan yang ada di soalnya aja. Disamain kayak yang ada di soal.
Ini buat harganya juga jangan lupa diganti ke 18 juta sama 14 juta. Nah, kalau total amount-nya udah 55 juta, itu kan udah sesuai sama yang ada di soal. Jadi ini kita langsung klik record aja. Nah, kalau udah semuanya, kita ke sales register buat ngeganti data tanggalnya. Di sini dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, selanjutnya kita ke returns and credit itu, terus klik apply to sales. Nah, di sini memonya tinggal diganti ke retur penjualan, sama ID-nya juga diganti, sama tanggalnya juga jangan lupa untuk diganti. Nah, terus kalau udah ini tinggal klik yang di amount apply sampai out of balance-nya itu 0. Kalau udah, ini nanti tinggal diklik record. Nah, selanjutnya ke purchase, lalu ke enter purchase. Karena di sini ada pembelian secara kredit oleh CV Setia Abadi. Nah, di sini klik item. Nah, ini suppliernya itu diganti ke CV Setia Abadi. Teks inklusifnya tadi nggak usah dicentang ya. Nah, ini termsnya diganti in a given of days, terminnya 30. Ini tanggalnya juga diganti. Nah, di sini di jumlahnya 12 yang IBM dan juga 11 yang Acer dengan harga 16 juta 400. Nah, ini dimasukin yang Acernya yang A60 PC dengan harganya 12 juta 400. Nah, di sini kalau udah 366.520 ini udah balance. Karena udah balance, jadi kita langsung klik record aja. Nah, kalau udah klik record itu klik no, lalu cancel dan selesai. Sekian dari saya, terima kasih.